Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast 4. Salam ceria. Salam ceria. Ini Pak, salam ceria. Jangan ada 3 atau 21. Ya, alhamdulillah kita kedatangan Bapak Dr. Suganda Pandopatan ya. Siapa? Mohon maaf Pak. Pasaribu APMSI. Beliau Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, eselon 1-nya di pusat. Alhamdulillah ini kita beruntung bisa kehadiran beliau, dan kami sedikit meminta waktu untuk bisa diskusi tipis-tipis terhadap pelayanan publik di P4 DPMPTSP. Baik, mungkin kami langsung mau tanya jawab aja, nanti kita santai aja Pak. Jangan lupa Pak, ada Pak Bambang juga. Iya. Iya. Didampingi dengan cover. Saya mau menjelaskannya nanti sebetulnya. Iya, tapi Aku lupa nanti. Nah. Ini langsung didampingi sama Pak Kaper, Pak Bambang. Beliau juga Ketua Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau, dan juga ada pimpinan DPMPTSP Pak Kadis Helmi D. Terkait dengan Ombudsman, kita mau tahu agar masyarakat luas tahu apa tugas dan peranan Ombudsman Republik Indonesia ini, dan juga nanti adanya perwakilan di sini seperti apa, minimal dapat penjelasan di masyarakat Pak. Mohon izin Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi Ombudsman Republik Indonesia ini secara singkat adalah lembaga pengawas terkait dengan pelayanan publik, itu secara ringkas. Jadi kita bisa mengawasi semua lembaga, kementerian, BUMN, BUMD, dan perorangan pun kalau dia memakai anggaran negara Rp1 pun Ombudsman bisa masuk. Jadi artinya Ombudsman ingin memastikan bahwa pelayanan publik itu bisa prima sehingga masyarakat bisa merasakan dengan baik. Nah, Ombudsman ini adalah inisiatornya untuk di Indonesia adalah Presiden Abdurrahman Wahid tahun 2000 itu. Dibentuk masih dalam nama KON, ya, Komisi Ombudsman Nasional. Waktu itu beliau mengeluarkan Kepres nomor 44 pada waktu itu, dan disitulah mulai Ombudsman. Nah, visi dari Presiden Gus Dur ini adalah Ombudsman ini Pak dimiliki oleh negara-negara maju, dan Presiden Gus Dur pada waktu itu beliau sudah mempunyai visi ke depan Indonesia ini akan menjadi negara. Nah, inilah dasar mengapa adanya Ombudsman. Jadi artinya kalau Ombudsman hadir di Provinsi Riau ini akan menjadi daerah yang maju. Jadi harus disyukuri kalau ada hadir Ombudsman di daerah maupun di kabupaten. Bukan ditakuti Pak ya? Bukan ditakuti, karena Ombudsman ini sahabat kita semua Pak. Makanya ada sahabat Ombudsman Pak. Iya. Luar biasa. Kemudian terkait dengan fungsi, ya ini saya bergeser sedikit Pak ya. Iya. Ini fungsi Kaper itu sendiri itu nanti sebelum Pak Kapernya nanti ya kan. Nah, fungsi kenapa harus dibentuk di kabupaten kota, kan ini berarti kayak semacam lembaga kementerian ya Pak ya. Nah, kemudian dia punya turunan, kalau Kementerian Hukum dan HAM itu ada Kanwilnya lah gitu. Nah, itu kenapa Pak? Itu memang diatur di Undang-Undang 37 2008 tentang Ombudsman. Jadi Ombudsman bisa membentuk perwakilan bahkan sampai di kabupaten kota. Nah, karena terbatas anggaran, kita bentuk dulu di provinsi. Nah, mengapa hadir ada kepala perwakilan? Kepala perwakilan ini apa yang dilakukan tugas Ombudsman di pusat dilakukan juga perwakilan. Jadi mutatis mutandis. Nanti kalau secara rinci ada kepala perwakilan kita di sini Pak Bambang, mungkin bisa Bapak kuliklah Pak Bambang kira-kira apa sih tugas dari Pak Bambang ini seperti apa. Beliau nanti akan ada edisi khusus. Tapi karena ini abstraksinya dulu ya Pak. Iya. Baik, saya bergeser sedikit ke Pak Bambang. Terkait dengan setelah adanya Kaper dibentuk di Riau di tahun 2012 ya, 2012.
Sejauh mana sekarang peranan dan fungsi evaluasi pengawasan pelayanan publik di Provinsi Riau, Pak Bambang kami? Ya, mungkin ada perjalanan perwakilan dari 12 tahun yang ke 12 tahun, di mana tahun 2012 kami hadir di Provinsi Riau, dan dalam periodisasi itu kelembagaan ombudsman betul dalam bekerja adalah masih menjadi magister of sanksi. Artinya bagaimana dulu sering melakukan sidak, supervisi, bla bla apa, investigasi tertutup sebagai efek kejut. Nah sekarang sudah ada bertransformasi menjadi magister of influence, jadi pada memberi pengaruh, dan itu artinya memang kita harus bersinergi dan berkolaborasi, walaupun tetap kita menjaga sebagai pengawas untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Pada saat kita memberi sanksi, tentu kita harus seperti dampak hukuman. Tapi begitu kita sudah saran perbaikan, maka kita mengawal saran perbaikan itu, bagaimana kita bisa meyakinkan penyelenggara pelayanan publik itu mau menjalankan saran-saran kita. Nah, apabila itu bisa kita lakukan, maka kita memberikan pengaruh kepada penyelenggara pelayanan publik. Dan ini memang terlihat hari ini. Pada saat tahun lalu, 10 tahun lalu, kita masih melihat standar pelayanan publik seperti yang umum saja, loket dan petugas itu tidak ada. Begitu kita melakukan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik, hari ini Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial yang memberikan pelayanan marginal, disabilitas, dan masyarakat miskin, semuanya sudah terbuka. Jangankan loket dan petugas, hari ini kita bisa mengakses di Google terkait masalah jenis produk layanan, kemudian syarat mengaksesnya seperti apa, kemudian mekanisme jangka waktunya dalam mengakses itu, dan sampai juga tarif. Ya, kalau gratis disebutkan gratis, kalau bisa bertarif mungkin disampaikan tarif. Sehingga hari ini kita mulai dari bentuk transparansi dengan implementasi dari standar pelayanan publik harus diinformasikan, dan alhamdulillah dulu masih ada kuning, sekarang sudah mengarah sudah ke hijau, bahkan kita lebih spesifik lagi tahun ini untuk bisa menggali dimensi-dimensi terkait masalah kompetensi penyelenggara. Pak Kadis juga kena wawancara kemarin ya. Jadi harus betul bahwa pimpinan penyelenggara itu paham bahwa unit yang dipimpinnya menjadikan penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, kemudian kita fokus lagi ke pengaduan, karena pengaduan itu bagian daripada pelayanan. Nah, ini sudah bisa bertransformasi. Memang di Riau pada saat kita belum menggunakan dimensi ini pernah dapat peringkat pertama. Begitu pakai 4 dimensi ini, ini turun Pertama di nasional ya. Yang pertama di nasional. Begitu pakai 4 dimensi ini, maka turun kececer sampai di 18 besar ya. Jadi tahun ini saya belum bisa, karena penilaian sudah selesai, tapi masih dalam proses oleh pimpinan. Kalau boleh sedikit bahwa kita katakan bahwa jauh lebih baik dibandingkan ini. Kalau misalnya ini diapakan oleh tim pusat. Tapi mudah-mudahan nanti di November ketahuan apakah nanti ada perbaikan dari 4 dimensi ini. Iya. Luar biasa. Berarti kita pernah di juara 1, Pak Kadis. Tahun 2022. Riau kita pernah ya memang saya tahu prosesnya dari 2015 bagaimana meyakinkan dulu penilaian tadi yang disampaikan Pak Bambang. 2016 pertama baru DPP TSP ini bisa zona hijau. Kemudian di OPD yang lain masih ada yang merah, kuning. Nah, itu memang meyakinkan kembali terhadap fungsi pengawasan pelayanan publik di pemerintah itu berat, karena pemerintah selalu merasa ya pemerintah, dia yang memerintah. Ternyata dengan adanya pengawasan dari ombudsman ini berubah menjadi pelayan. Nah, itu dia. Ternyata kita nih penyelenggara pelayan, bukan yang ini. Alhamdulillah memang benturan diberikannya ada nilai. Kalau di BPK itu
WTP gitu ya kan. Nah, kalau ini kena zona merah tuh berat ternyata. Sama kayak disclaimer ya. Disclaimer aja ya. Izin Pak Gadis. Ini terkait dengan lanjutan dari Pak Bambang tadi. Jadi kita sudah dinilai, sudah apa, terus bagaimana rasanya Pak? Kita yang dinilai, kita yang dievaluasi terhadap integritas, harusnya bahagia, itu ternyata ya turun pendapatan. Gimana Pak? Minta masukan ya Pak? Ya, tentu pertama kami apresiasi dulu Pak Sekjen. Iya, terima kasih Pak. Untuk yang kedua hadir ke Riau, dan yang pertama hadir untuk podcast. Iya. Jadi Pak Sekjen adalah podcast yang kedua setelah KI dan podcast ini kami bentuk. Jadi ini luar biasa. Iya. Dan Pak Bambang, Kaper. Sedikit saya nambahkan, barangkali Gus Dur ini harus bertambah pula gelarnya ya, almarhum, menjadi bapaknya ombudsman. Selama ini kan tidak terdengar banyak bapak pluralisme, bapaknya Tionghoa, tambah lagi beliau jadi bapak ombudsman. Karena ini jejak digital beliau yang menjadikan ombudsman pertama kali di Indonesia. Wah, ini mungkin bisa Pak disebarluaskan, Pak Gus Dur adalah bapaknya ombudsman Indonesia. Kalau mohon maaf saya potong sedikit, ombudsman Pak ada ruangan tempat kita pleno dan sebagainya, itu namanya ruangan Abdullah Nur. Wih, luar biasa. Iya. Saya salah satu pengagum beliau masalahnya. Banyak buku-buku beliau saya pegang, tulis beliau. Sama Pak. Kita memang selalu harus berubah karena pergeseran cara berpikir masyarakat, keinginan masyarakat luas, mau tidak mau kita harus mengikuti gerak keinginan masyarakat. Nah, kami pernah mendapat penghargaan ketika pola penilaian masih lama 2021 atau 2022, antara itulah. Karena saya mendampingi waktu itu Pak Samsuar sebagai gubernur. Nah, terhadap itu maka sumber daya menjadi acuan utama kami. Di tahun 2023 ada 41 personil ASN di PTSP mengikuti diklat pelayanan publik dan yang diselenggarakan oleh BKPM. Nah, pendidikan dasar namanya. Itu tidak pernah ada selama 6-7 tahun ini. Biasanya 3, 4, 2 dapat jatah. Kita coba jangan mikir jatah, kita coba berpikir keluar. Kita coba komunikasi, awalnya saya komunikasi dengan kepala diklat, pusdiklatnya BKPM. Ternyata nyambung komunikasi dengan kepala BPSDM. Kami kan nggak boleh Pak. Artinya MOU ini menyebabkan bisa dianggarkan oleh BPSDM, maka sertifikat ditandatangani dua pihak, BKPM dan Kadiklat dengan BPSDM. Kami menyiapkan sumber daya manusianya luar biasa terbesar. Jadi Pak Bambang mungkin kopiannya pegang juga supaya nilai kami tambah tinggi gitu. Eviden ya Pak? Ya eviden. 41 ini 40 kita, satu loh kementerian. Nah maka kita tidak bisa berpikir seperti itu, akan lambat pergerakan kompetensi sumber daya manusia. Ini kita lakukan di 2023. Bersama juga kita meluncing yang Bapak tinjau tadi. Yang pertama kali di Indonesia P4. Pusat Pelayanan Publik Provinsi. Kemudian diadopsi oleh Jawa Barat. Jawa Barat mengadopsi dengan JOM. Dia ingin melihat, ingin belajar. Pastinya nomenklaturnya akan beda. Gengsi loh kalau mereka pakai sama. Nah, yang kedua adalah Jawa Barat. Mudah-mudahan ini dicontoh, diadopsi dan diadaptasi oleh PTSP Provinsi Indonesia. Artinya kita tidak berpikir lagi menjadi sektor yang kita layani, kita ambil sektor kementerian, sektor lain bergabung di P4. Ini inovasi kita yang terakhir sebenarnya di PTSP Provinsi Riau. Tahun ini gitu, di tahun 2 tahun terakhir. Mungkin saya potong ya Pak. Saya pernah menjadi PJ Gubernur di Bangka Belitung. Konsep Bapak itu walaupun saya belum pernah ke Riau, itu saya buat di sana. Alhamdulillah. Jadi artinya entah sudah selesai entah tidak, saya buat satu gedung, bahkan di sana tidak hanya terkait dengan pelayanan publik. Jadi PTSP di sana kita kolaborasikan dengan Dinas Pariwisata karena kita tempatkan juga untuk nilai budaya Pak di situ. Orang mengenal budaya Melayu di sana karena Bangka Belitung sama dengan Riau ya Pak. Nah di situ kita buat bagaimana nanti tokoh-tokoh kita terkait dengan sejarah, adat itu bisa berbicara di sana. Dan saya juga punya konsep untuk anak-anak muda Pak.
Jadi PTSP itu ada gedungnya juga, ada anak muda. Milenial, Iya. kelompok Iya, milenial. jadi milenial itu kita siapkan tempat di mana mereka bisa bekerja, ngopi, canda tawa, tetapi di sana nilai-nilai kebangsaan itu kita tanamkan di sana. Nah, konsep ini entah sudah diwujudkan oleh yang melanjutkan saya entah tidak, tapi paling tidak kalau ini bisa diwujudkan di Indonesia, mungkin ini bisa dilakukan di PTSP Riau, Pak. Ini mungkin yang pertama kali Riau lakukan. Nah, kemarin saya meninjau di salah satu mall pelayanan publik di Pulau Jawa, ya khususnya kemarin di Malang, dia itu yang saya tawarkan kepada mereka. Nah, mungkin mereka bisa adopsi. Nah, mungkin untuk provinsi belum ada, Pak, di Indonesia. Nah, ini kalau konsep ini dipakai, jadi artinya kita tidak hanya bicara tentang investasi, perizinan dan sebagainya, tapi kita juga investasi yang lebih mendasar adalah terkait dengan nilai-nilai lokal, juga nilai-nilai kebangsaan. Demikian, Pak. Yeah. Oh, sangat menarik, Pak. Untuk wisdom lokal ya, itu penting betul supaya tidak tergerus oleh zaman. Cuman di Riau, Pak, bisa itu kami lakukan karena budaya Riau itu luar biasa. Riau juga dapat penghargaan nilai-nilai non fisik budaya itu, pantun dan segala macam, diakui secara internasional. Hanya saja untuk PTSP berkali belum bisa karena PTSP gedungnya masih numpang, Pak. Jadi podcast ini nanti menjadi perhatian bagi pimpinan daerah. Idealnya PTSP itu punya bangun tidak perlu luas tapi cukup besar. Ini budaya kulturnya di sini, milenialnya di sini, gitu. Kita mendekat. Jangan sampai milenial lupa akan akar sejarah kulturnya. Nah, cuman kami, Bapak lihat gedung kami ya, sampai di sana saja, di bawahnya tidak ada lagi. Luar biasa. Tadi terkait dengan pusat pelayanan publik itu, Pak, memang kita sama Pak Bambang juga sering diskusi. Karena MPP itu mengacu kepada Perpres 89 itu hanya untuk kabupaten kota, Pak. Jadi kami sempat diskusi provinsi gimana, memang tidak ada perintah dari perintah presiden ya. Nah, kemudian kita coba mencari dasar hukum nih, karena Pak Bambang orang hukum juga. Kemudian kita coba cari dalil untuk meyakinkan Menpan, Mendagri. Nah, alhamdulillah waktu itu Pak Kadis menggiring mengacu kepada PP 53 tentang inovasi daerah. Nah, itu ada di Litbang yang Kemendagri kan, Pak. Alhamdulillah waktu itu diskus, punya dasar hukum bahwa ini menjadi inovasi daerah. Nah, jadi dengan ruang itu terbantahkanlah bahwa tidak bisa berinovasi tadi kan, Pak. Kemudian Pak Kadis lihai, dia langsung Menpannya Deputi Pelayanan Publik yang meresmikan. Jadi kalau udah dia atau Bu Deputi yang memberikan P4 kemudian dilihat oleh nasional, ya tentu jadi viral. Kita berbagi ya, Pak. Satu lagi, saya punya pengalaman, saya punya konsep namanya gulai kabung, Pak. Oke, apa Gulai kabung itu kalau di dalam bahasa di Bangka Belitung itu konsep gula merah. Gula merah. Gubernur atau untuk gubernur? Oh iya. Jadi untuk di daerah, karena bicara tentang daerah pelayanan publik ya, Pak. Jadi itu adalah akronim dari gubernur langsung eksekusi kerja bersama membangun Bangka Belitung. Apa yang saya lakukan terkait dengan perizinan ya, Pak? Kalau gulai kabung itu banyak konsep di dalam terkait perizinan. Perizinan itu kami turun ke bawah, Pak. Jadi ketika gubernur turun ke bawah, kita tidur di desa, itu nanti kita buka semua lapak, Pak, termasuk di dalamnya rapat perizinan. Jadi setiap gubernur turun itu perizinan banyak yang selesai, Pak. Jadi kita masyarakat yang selama ini mengeluhkan lama dan sebagainya, ketika kita buat di sana, kok bisa cepat ya, Pak? Kok bisa cepat ya, Pak? Seperti itu. Nah, ini salah satu inovasi yang kita lakukan, dan provinsi juga bisa, Pak. Bagaimana bisa mengkolaborasikan nanti dengan kabupaten kota. Jadi artinya ini adalah inovasi yang dilakukan oleh DPTSP provinsi, ditawarkan kepada nanti gubernur. Ya, ketika gubernur nanti oke, dia bisa turun. Nah, konsep ini adalah konsep kolaborasi di mana kita memutus rantai sekat-sekat birokrasi yang terlalu panjang. Nah, ini kalau dia sudah menjadi kebiasaan, otomatis nanti pelayanan publik itu akan lebih baik, dan dampak seperti ini, kehadiran pemerintah yang dirasakan masyarakat itu yang seperti ini. Nah, konsep ini, gulai kabung, bukunya kemarin sudah saya serahkan, artinya kepada Pak PJ Gubernur. Boleh nanti Pak, bukunya dibaca-baca, sangat ringkas. Dia cuma bicara tentang good governance. Namun karena saya tidak begitu lama, sebenarnya saya akan lanjutkan dari good governance menjadi good sound governance. Jadi artinya tidak cuma 3 aktor pemerintah, swasta, dan masyarakat, tapi kita membutuhkan 2 aktor lagi, yaitu pemerintah asing dan juga
para pegiat-pegiat yang ada di dunia luar. Nah, kalau konsep sound governance ini bisa dilakukan untuk di Riau, saya yakin Pak, Bapak bisa ketika Bapak ingin membangun jembatan dan sebagainya, konsep-konsep ini bisa Pak. Karena nanti menarik para investor ini bisa. Nah, saya waktu itu, ya karena saya nggak lama saya bilang, saya menarik investor untuk mendirikan pembangkit tenaga nuklir Pak. Hampir Pak, waktu itu dari Amerika datang dari Torkon. Ya mereka mau ketemu dengan saya ketika saya nggak. Kami ingin membangun jembatan antara Sumatera Selatan dengan Pulau Bangka. Itu bangunannya sekitar 43 triliun. Itu juga dari China sudah ada yang ingin ketemu saya dari sana. Ya konsep itu bubar ketika saya nggak ada lagi di sana. Harusnya tidak Pak ya. Tetapi itu tadi konsep ini kalau bisa diterapkan di Riau, saya yakin Riau dengan potensi yang sangat besar ini akan cepat maju Pak. 5 tahun sudah bisa melampaui mungkin provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Itu durasinya berapa kali turun Pak? Saya walaupun cuma 7 bulan, hampir 4 kali saya putaran kabupaten kota yang ada di Riau. Di Bangka Belitung. Di Bangka ya? Iya. Jadi saya setiap 2 minggu saya turun. Nah, jadi ketika konsep ini Pak, jadi konsep kolaborasi ini, ketika saya turun otomatis kan Forkopimda itu ikut turun Pak. Iya. Kapolda ikut turun. Iya. Ya, awal-awal itu ketika saya turun mereka bingung. Terpaksa Kapolda ikut juga tidur di desa. Dananya ikut tidur di desa. Nah, ketika Kapolda turun di desa otomatis Pak, itu siaga penuh ke bawah. Kapolres ikut juga pada sebagainya. Permasalahan Trantipmas, keamanan akan selesai. Permasalahan hukum itu akan cepat selesai. Karena takut Pak. Kapolres ketika ada masyarakat misalnya tanya jawab, kita buka ruang diskusi waktu itu. Nanti nanya dengan Pak Kapolda bagaimana dengan kasus ini, kalau nggak diselesaikan dengan cepat. Nah ini salah satu strategi kita bisa lakukan. Artinya kita mengajak orang bekerja dengan bersama-sama, ya bukan melakukan pressure tidak, tapi paling tidak dengan demikian ini yang dibawa akan kerjanya lebih cepat. Ini konsep yang sederhana. Nah saya yakin kalau diterapkan di Indonesia, di Riau, 5 tahun itu untuk membangun Riau nampak lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya kan jalan Pak. Jadi memang polisi dari pimpinan. Ya, ini luar biasa ya. Ketika selama ini kita hanya bergerak kepada good governance, beliau sudah pada sound governance. Kedepannya ada lagi dynamic governance. Itu kan Pak ya? Dynamic governance itu akan bergerak seperti itu. Inilah dunia. Inilah dunia. Nanti mudah-mudahan kita setahun ke depan akan pada sound governance karena di sini perlu. Mudah-mudahan setelah pensiun ada yang melaksanakan dynamic governance. Ini memang begitulah terjadi perubahan-perubahan yang memang tuntutan itu, sehingga jangan lihat di layar itu kadang kuda itu lari dengan 2 kaki. Itu dynamic governance itu, dan akan terjadi seperti itu konsepnya. Tapi sebetulnya Pak Kadis dia sudah melaksanakan itu di hilirisasi ya Pak ya. Program kita apa Pak yang kipas ya Pak ya? Ya. Kalau masyarakat itu izin digiring di kabupaten kota di ini. Sudah kemarin Pak. Jadi kita coba waktu itu yang jangan sampai orang kabupaten ke provinsi. Pertama kita siapkan sistem. Yang kedua perbantuan. Kita siapkan personil kita kolaborasi di kabupaten kota. Nah, Bapak tahulah terkait dengan anggaran dan sumber daya kita nggak bisa berbuat. Karena hanya waktu itu kita hanya butuh 1 orang ASN saja atau 2 lah supaya dia perusahaan. Mereka tidak kita pindahin, tapi mereka yang ada di kabupaten kota, misalnya ada di OPT Pertambangan, OPT Kehutanan, OPT Samsat, Dispenda. Nah itu yang kami katakan kemarin waktu kita bicara Pak beberapa hari yang lalu terkait dengan konsep inklusivitas yang di dalamnya ada focal point. Bapak sudah melakukan itu Pak. Jadi Bapak sudah menanam istilahnya agen-agen yang bisa digunakan. Itu yang dilakukan Ombudsman Pak. Jadi artinya ketika Ombudsman melakukan kerjasama dan sebagainya itu focal point itu yang kita kembangkan. Iya betul. Bang Kalis sudah standby menyiapkan meja, Dumai sudah siap. Kita yang tidak siap, artinya saya coba komunikasi dengan BKD. Tinggal ya geser-geser lah mereka di sini ke sini. Selerinya tuh sama. Tempat tinggal mereka juga tidak pindah. Cuman mereka kami edukasi sebentar, kami edukasi 3 hari, inilah konsep pelayanan. Yang mudah-mudahan tahun depan ini bisa jalan, dan saya ini akan kejar
jalan, setelah jalan kejar ya tinggal yang melanjutkan berikutnya gitu. Wah, ini dari podcast keluar inovasi lagi nih Pak. Pak Kadis ini gitu dia Pak. Jadi gini Pak, Udah terpikir. jadi kita kadang-kadang Pak seperti apa ya, gulai kabung ini Pak, ini sangat efektif efisien. Dia memangkas anggaran yang sangat besar. Iya. Jadi artinya ketika kita berbicara tentang reformasi birokrasi tematik, Iya. pasti kita ada reformasi tematik ya Pak. Salah satu contoh mungkin tentang inflasi, Iya. tentang stunting, tentang kemiskinan, kita bicara di sana. Nah melalui ini Pak kita bisa sama-sama. Iya. Itu semua instansi vertikal itu mempunyai tugas yang sama Pak. Seperti terkait dengan stunting, pihak Polda pasti punya Pak. Iya. Polres juga punya sampai ke bawah. Betul. Nah mengapa kita harus tidak kita kolaborasikan sehingga kita bisa anggarannya? Ya BKKBN pusat yang ada di perwakilan Kanwil kita ajak kerjasama karena apa? Karena mereka sudah punya anggaran yang untuk pelatihan dan sebagainya. Tinggal disamakan saja. Ketika duduk bareng itu bisa dilaksanakan dengan baik. Nah saya banyak mengontrol hal tersebut karena anggaran itu banyak tidak terserap. Iya. Tidak terserap. Karena apa? Ketika saya turun saya tanya dengan Bupati mengapa seperti ini. Bupati sendiri nggak tahu anggaran itu tidak terserap. Artinya ini perlu dorongan dari pihak provinsi untuk bisa mengkoordinasikan hal tersebut. Karena disitulah fungsi provinsi sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Iya. Iya. Benar Pak, kita kolaborasi 3 tahun terakhir ini Pak, ketika kita minus anggaran, kita tahu sumber anggaran itu ternyata BI cukup besar Pak. 3 tahun terakhir kita disuplai oleh BI banyak kegiatan, Iya. terutama terkait kegiatan UMKM. Iya, terkait inflasi BI punya Pak. Jadi mereka butuh kita. Berapa loh nilai investasi Riau semester ini? Kita sampaikan kemarin. Investasi Riau target 106 sudah mencapai 53 sekian, sudah 50% sekian kan. Nah, jadi kita sampaikan mereka. Berarti dibantu oleh pihak lain Pak ya? Jadi mereka menyampaikan kemarin pertumbuhan ekonomi Riau ada 2 sektor. Pertama investasi, salah satunya investasi, sehingga pertumbuhan ekonomi Riau di atas pertumbuhan nasional PDRB-nya, nah sampai semester 1. Nah jadi kemudian industri-industri pengolahan seperti RAPP itu diekspor kemarin berkontribusi karena mereka memang orientasinya ekspor. Nah jadi kemarin kita ikuti di BI. Jadi mereka 3 tahun terakhir. Yang sebelumnya tanya mereka nggak pernah ada nih. 3 tahun nggak pernah nih dicuil-cuil gitu. Istilah kami bahasa Melayu dicuil-cuil. Saya sudah mulailah masak, pegang-pegang gitu nih kan. Oh jadi Pak, mereka malah kabupaten kota semangat. Kita ajak ke Sumbar, Lahan Panjang pertemuan. Pertemuan ini kita ajak Upat Utara dengan kabupaten kota Pak ya. Karena kita juga mempromosikan objek wisata kita gitu. Nah, tahun ini malah minta ke Medan, tahun kabupaten kota. Kita tanya BI dulu. jadi itu Pak. Konsep kolaborasi. Konsep kolaborasi kita nggak pernah tahu. Kita berpikir bahwa BI itu cuma ngatur tentang uang dan enggak Pak. Ternyata BI juga punya program nanam cabai. Nah itu yang mengapa saya bilang konsep gulai kabung yang saya bilang gubernur langsung eksekusi itu tadi harus bisa bareng, itu yang bisa kita lakukan. Karena di zaman sekarang ini kita nggak bisa ego sektoral. Kita harus bareng-bareng menghadirkan pelayanan publik karena kita mempunyai mandat yang sama Pak. Sesuai dengan undang-undang dasar kita, hal yang keempat mensejahterakan masyarakat itu fungsi sama. Dibentuk pemerintah daerah, dibentuk kementerian, lembaga, fungsinya sama. Bagaimana pemerintah bisa hadir dan mensejahterakan. Nah kalau kita bisa meletakkan ego-ego itu pada satu kepentingan yang sama, pembangunan itu Ini luar biasa Pak. Pak Bambang sebentar lagi komunikasi ke BI untuk UMKM. Kerjasama sama BI. OJK. Paling nggak, kita nyaman Pak. Paling nyaman kerjasama BI itu kita bawa orang, bawa badan, semuanya mereka nyelesaikan gitu. Nah satu lagi Pak, ini mungkin pertama kali di Indonesia. Di Indonesia untuk Forkompimda itu kami bentuk yang namanya kalau Forkompimda kan cuma Forkompimda ya Pak, cuma Kapolda, Gubernur dan sebagainya Pak. Kalau kami di sana saya tambah lagi Pak, SKK namanya Pak. SKK itu semua kita keluarga. Termasuk Pak yang Kepala Dinas Instansi Vertikal, Kepala BKKBN, Ombudsman kan dia tidak masuk Pak, tidak masuk di dalam Forkompimda, tetapi dia masuk di SKK kami buat di sana. Nah, bahkan kami membuat yang namanya kepala narkotika, kepala BNN, itu kan tidak masuk Forkompimda, mungkin sini nggak masuk. Saya SK-kan saya masuk Pak, satu-satunya di Indonesia masuk waktu saya di sana. Karena itu sangat penting. Jadi artinya konsep kolaborasi itu penting Pak, penting sekali. Nah, ketika Ombudsman masuk di sana,
dari BI bisa BNN. masuk, dari PLN masuk, dari semua masuk Pak. Jadi kita ngobrolnya enak Pak. Sambil kita duduk di warung kopi, kita banyak menyelesaikan banyak masalah dengan birokrasi yang tidak begitu panjang. Nah inilah konsep pelayanan yang Ombudsman akan terus dorong ke depan Pak. Seperti itu. Tadi luar biasa terkait dengan pengalaman Pak Suganda menjadi PJ Gubernur. Nah ini kita banyak dapat inklusif, ekonomi inklusif dan pelayanan publik. Nah memang berat meyakinkan itu kepada sisi politik ya Pak ya. Nah ini kami mau tahu Pak, ini di dalam pelatihan para pimpinan gubernur atau bupati nantinya ombudsman atau di Lemhanas gitu kan memberikan ruang-ruang pelayanan publik, kan ada namanya fungsi pengawasan dan rekomendasinya ombudsman. Jadi sejauh mana sih Pak itu berpengaruhnya rekomendasi ataupun punishment ini yang diberikan oleh ombudsman kepada pemerintah daerah, sehingga kepala daerah itu yakin terhadap yang pelayanan publik akan diberikan kepada masyarakat. Lebih baik Pak. Mungkin itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Kaper ya, nanti Pak Kaper bisa tambahkan. Jadi memang kalau dulu ombudsman ini orang ranahnya kita pengennya masuk sanksi Pak. Bahkan beberapa kali diskusi di Komisi 2 dan bahkan banyak masyarakat, ombudsman ini harus giginya kuat. Ombudsman ini jangan seperti macan ompong, ketika dia mengeluarkan rekomendasi tidak dipatuhi. Bapak-bapak sekalian perlu diketahui bahwa ombudsman ini memang satu lembaga negara yang konsepnya berbeda Pak. Kita masuk kepada ranah pengaruh Pak. Ya, istilahnya magistrator of influence. Jadi kita mempengaruhi untuk lembaga-lembaga negara menjadi baik. Memang kita ada rekomendasi kita itu final. Ya Pak, tidak bisa lagi. Artinya kalau kita sudah mengeluarkan rekomendasi, tapi kan ombudsman ini luar biasa Pak. Walaupun sudah rekomendasi, ketika kita ada lagi yang namanya kita respon Pak. Resolusi monitoring. Nah ketika dia juga bisa menindaklanjuti, artinya ombudsman tidak perlu harus memberikan sanksi dan sebagainya Pak. Nah konsep-konsep ini adalah konsep-konsep di mana menggiring masyarakat memang sudah berdemokrasi. Memang mungkin kita perlu waktu. Tetapi paling tidak kalau kita tidak memulai ini, kapan lagi seperti itu. Nah, karena konsep-konsep yang menjatuhkan sanksi dan sebagainya, artinya itu untuk masyarakat yang mungkin ya dengan konsep pendidikan dan sebagainya yang masih kurang. Nah, kita kan mengharapkan Indonesia ini menjadi negara maju, rata-rata penduduk kita mempunyai pendidikan yang ini mimpi kita bersama Pak. Walaupun dalam kenyataannya APK kita masih rendah dan sebagainya. Tetapi ini konsep kita ke depan. Nah, mengapa tidak kita mulai Pak bersama? Nah, artinya walaupun di undang-undang, mungkin di pasal 354 ya Pak, 354 itu mengatur ketika ombudsman melakukan rekomendasi, kepala daerah tidak mematuhinya, maka bisa diberhentikan sementara. Bisa Pak, ada sampai di sana Pak, disekolahkan artinya. Nah, tetapi ombudsman tidak akan mengambil opsi itu karena kita selalu bisa menyelesaikan di tahap-tahap ombudsman. Dalam tahap laporan masyarakat mungkin melapor, itu ada tahap verifikasi Pak. Ketika diverifikasi pun bisa, misalnya selesai, bisa. Nah, ketika tidak bisa diselesaikan, masuk ke tahap selanjutnya Pak. Pemeriksaan dan sebagainya dilakukan oleh teman-teman. Di pemeriksaan ini bisa selesaikan juga, selesai Pak. Tetapi kalau tidak bisa diselesaikan, itulah dikeluarkan resolusi. Resolusi ini kita lihat nanti ada yang namanya resolusi monitoring. Resolusi itu dijalankan atau tidak? Ketika sudah dijalankan, sudah selesai Pak. Jadi ombudsman ini memang lembaga yang benar-benar menggambarkan inklusivitas dalam proses pengawasan. Nah, mungkin memang sudah ranahnya di sana, ya ombudsman mungkin nggak bisa dipaksakan ya Pak Bambang ya, untuk gimana ombudsman memberikan sanksi. Ya, kita menganggap ombudsman ini sahabat semua Pak. Kita menginginkan sahabat kita itu menjadi baik, bahkan lebih baik dari kita, seperti itu. Itulah konsep mengapa ombudsman ini ada di Indonesia. Demikian. Nah ini menarik kami di Riau Pak Bambang, dengan adanya ruang itu ada berapa banyak sudah rekomendasi yang diberikan oleh Pak Kaper terhadap penyelenggara? Di Riau ini kita zero kalau rekomendasi. Alhamdulillah. Karena memang sangat jarang kalau kita serahkan laporan masyarakat itu ke pusat. Tapi kita sering mengeluarkan laporan akhir hasil pemeriksaan apabila penyelenggara pelayanan publik itu pada saat minta klarifikasi atau pemeriksaan tidak mau
memperbaikin kalau kita temukan maladministrasi. Jadi itu pun dalam kita sebagai lembaga pemberi pengaruh, Majelis of Influence, pada saat kita satu laporan menemukan ada maladministrasi dan dalam hal di pemeriksaan itu sudah selesai, sudah ditindaklanjutin, disitulah bentuk value tertinggi kita dalam menyelesaikan sebuah laporan masyarakat. Nah, kalau sudah nanti dalam LHP tersebut ada maladministrasi tapi tidak dijalankan, maka itu kita sudah posisi yang ya sebagai ombudsman belum, biasanya tuh bandel, nggak mau menutup diri gitu. Jadi kita memang sudah tidak memberikan ini, ya sudah kamu nggak ini lagi, kita sudah kasih kesempatan, maka kita timbulkan LHP yang sifatnya mengikat, dan itu akan bukan sanksi yang kita berikan, tapi akan lagi-lagi adalah pada saat ada kita penilaian, nilainya bagus, maka terbitnya LHP yang tidak lanjutin itu akan berpengaruh. Termasuk kemarin yang di Riau ya. Iya, kepada kami juga ya. Masuk hijau tapi ada satu LHP yang tidak bisa diselesaikan, maka itu kita tidak serahkan sertifikatnya. Itu yang memberikan pengaruh. Artinya proses kita memang mengarah ke sana, Pak ya. Alhamdulillah sejauh ini untuk pemerintahan daerah ya, kalaupun ada nakalnya nggak nakal kali lah. Masih bisa tuntaskan. Kalau nggak bisa tuntaskan, kita tinggal komunikasi dengan sekretaris daerah, kepala daerah. Sepertinya itu tinggal menunggu waktu untuk bisa diselesaikan. Iya. Komunikasinya masih jalan lah ya, Pak. Baik, ini ke Pak Kadis mungkin sekaligus nanti kita menerima LHP daerah ini, ya, kita kan harus siap menerima masukan dari ombudsman ya Pak ya. Terus bagaimana Pak? Apakah kita komitmen terus terhadap pelayanan publik ini? Kemudian sekaligus statement komitmen Bapak terhadap P4 ini. Kalau komitmen itu wajib Pak. Nggak bisa komitmen setengah, dan komitmen harus full. Nah itu memang konsep pelayanan publik itu komitmennya full, nggak bisa setengah-setengah. Jadi sejak dulu ketika pelayanan publik baik di kabupaten sampai provinsi, komitmen saya full. Cuman Mas Bambang ada nggak full gini? Kemampuan fisik saya kurang lagi. Kemampuan fisik saya ternyata nggak bisa kita melawan tua Pak. Melawan tua itu nggak mungkin Pak. Berarti karena U tadi Pak ya? Iya, karena U ternyata nggak bisa melawan tua. Di situ memang sedikit berbeda saya 3 tahun yang lalu dengan saat ini. Dan itu saya bisik-bisik ke Mas Bambang kemarin ini nggak bisa dihindari melawan tua itu nggak bisa. Nah, tapi komitmen tetap jalan. Kita ingin meneteskan komitmen itu kepada setiap anggota. Nah, bahwa tetesan air mata memang didapat kita, karena PTSP bukan lagi mata air, tapi menjadi air mata. Berat bicara dengan publik nih Pak ya. Jadi kalau dulu saya dengarkan kemarin masukan dari Bapak ya kan, punya 3 pangkal minyak. Begitu bicara pelayanan publik hilang gitu ya kan. Memang harus siap kiri Pak. Siap kiri deh kan. Kemudian Pak Bambang, masukan untuk kami. Nah, ini dari Kaper dulu sebelum ke pimpinan ya. Saya selain DPM PTSP provinsi itu kan selalu mendapatkan penghargaan, SDM-nya juga kuat. Kemudian satu yang saya masukin tetap menjadi bapaknya pelayanan publik, khususnya perizinan bagi kabupaten kota. Ini yang sama-sama kita sedang berusaha dalam konsep pelayanan publik. Itu ada kan pelayanan publik yang dilakukan di UPD itu tingkatan tahapan pertama. Kita cuma 7 instansi yang kita nilai, tapi sisanya enggak. Kemudian tahap yang kedua adalah mall pelayanan publik, di mana pelayanan itu bukan di UPD tapi di satu gedung. Dan kita sudah punya 6 plus P4P ini 7, jadi itu juga tanggung jawab moral bersama. Kita sebagai stakeholder masuk ombudsman dengan DPM PTSP provinsi, Pak. Walaupun ada faktor UU, dan saya sebenarnya sudah mencolek Pak Geri bagaimana di akhir tahun ini kita ada forum MPP untuk melaksanakan evaluasi. Karena saya sudah jalan 2 bulan ini ke MPP tersebut,
ada beberapa yang memang harus dievaluasi dan harus kita sampaikan ke kepala daerah untuk bisa disupport progresnya. Kemudian sebagai bapak inilah yang kita harapkan tidak setidaknya SDM, karena SDM ini bisa menyembunyikan kekurangan kita, Pak. Kekurangan anggaran, kekurangan ini. Jadi kalau SDM punya Epic, apalagi sudah tersertifikasi dengan buatan pelatihan, di mana ini kita bisa turunkan kepada kabupaten kota. Jadi jangan lari kencang ke depan, seperti yang saya lakukan berkali-kali, tapi ayo kita harus bergandengan tangan untuk sama-sama untuk semuanya memiliki MPP, sehingga tinggal satu tahapan lagi kita masuk dalam tahapan digitalisasi. Kita ingin seperti transformasi yang ada di kementerian lembaga, seperti DKN Mobile, kemudian seperti M-Paspor, dan satu lagi seperti PLAIN, di mana pelayanan itu cuma dalam satu genggaman. Nah, kalau MPP ini kita belum bisa lakukan, maka ini belum mendekatkan diri kepada masyarakat. Kita harus semakin dekat, masyarakat harus semakin dekat. Kalau hari ini kita masih di OPD, kita naik kelas untuk satu gedung bisa mengakses semuanya. Kemudian ini juga belum bisa berdampak kalau wilayahnya luas pulau-pulau seperti Inhil. Satu solusi terakhir adalah bagaimana digitalisasi, tidak perlu datang ke gedung, ke tempat OPD, tidak perlu datang ke MPP, cukup dengan genggaman, sehingga itu masyarakatlah yang bisa mengakses langsung dimanapun, kapanpun, tetap walaupun kita harus ada standar pelayanan publik dan jam layanan. Komitmen untuk 12 kabupaten MPP siap. Ya, ini yang kita minta kembali ke kawan-kawan, karena saya akan tagih terus. Luar biasa, kita dikawal terus sama Pak Kaper ya Pak. Nah ini terakhir untuk pimpinan kami butuh saran, masukan terhadap ilmunya, pelayanan publik, terhadap daerah, dan termasuk juga podcast kami ini mungkin. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Kalau terkait pelayanan publik, artinya Riau sudah pernah tertinggi ya. Tapi memang indikator itu kan harus selalu berkembang, bertambah sesuai dengan keinginan dan tuntutan masyarakat. Ya, artinya kita harus siap melakukan perubahan-perubahan. Jadi kita jangan menganggap kita sudah bagus, tetapi kita harus selalu inovasi. Nah, inovasi itu bisa dilakukan ketika kita sering melakukan studi banding, tidak harus juga langsung ke lapangan. Mungkin kita bisa search melalui internet dan sebagainya. Dan juga kita meminta informasi dan sebagainya. Ini yang bisa kita lakukan sehingga pelayanan publik itu tidak ketinggalan di Riau. Jadi kalau di tempat lain sudah ada, Riau sudah ada. Itu yang saran kami, karena sekarang melalui teknologi semuanya bisa dijangkau dan tidak mahal ya. Jadi artinya bisa murah karena banyak aplikasi bagi pakai. Jadi artinya tidak harus kita mengeluarkan anggaran. Nah, ini bisa digunakan. Nah, selain itu tentunya kita perlu meningkatkan kesadaran bersama, Pak. Jadi artinya komitmen pimpinan dan komitmen semua. Jadi kalau komitmen pimpinan sudah berkomitmen, yang di bawah juga harus mensupport dan dukung. Jadi kalau Pak Kadi sudah komitmen, tentunya semua perangkat yang ada di PTSP ini juga harus sama-sama mendukung apa yang diinginkan untuk pelayanan publik yang lebih baik, baik di PTSP maupun juga di seluruh di Riau, di kabupaten kota yang ada. Di saran kami artinya ya memang ketika kita memberikan pelayanan ini, yang namanya pelayanan itu kan harus posisi di bawah ya Pak. Iya, benar. Ya, memang harus ada dikorbankan. Harus siap rendah hati, siap dikritik dan sebagainya, dan ya semua itu kita jadikan sebagai barometer untuk kinerja kita lebih baik lagi. Dan untuk podcast ini sangat senang Pak. Di podcast ini luar biasa, Bapak sudah punya podcast. Kalau saya cuma ya menggunakan yang ada, jadi tapi sudah kita lakukan. Dengan podcast ini kita bisa bertukar informasi. Kalau orang mendengar ini kan harusnya tidak harus bicara dengan langsung dengan Pak Helmi, dengan Pak Geri, dengan Pak Bambang, dengan saya, tetapi dia menonton podcast ini banyak informasi yang kita sampaikan. Ini salah satu bentuk ibadah juga yang kita bisa lakukan Pak. Karena kalau kita ngomong mungkin dalam satu forum cuma 1-2 orang, bahkan mungkin paling banyak 100.000. Kalau ini bisa dikomentari nanti. Bisa jutaan, dikomentari. Bahkan seluruh dunia bisa. Terima kasih untuk Pak Helmi dan Pak Geri yang sudah menginisiasi ini. Mungkin ini salah satu bentuk edukasi yang bisa dilakukan kepada masyarakat. Dan ini adalah bentuk pelayanan yang murah yang bisa dirasakan. Ya, luar biasa. Mungkin itu tadi udah closing dari 3 narasumber kita. Alhamdulillah kita udah sampai di penghujung waktu juga ya Pak ya.
terima kasih kami tadi sudah diberikan masukan dan pandangan pelayanan publik. Kalau tadi saya sambil Bapak ngobrol melihat batu akik, saya kepancing buat pantun jadi ya. Oh. Sambil melihat batu akik Bapak, apa ini inspirasinya? Batu akik juga. Oh, berarti kita sama-sama penggemar ya? Sama-sama Pak. Berbatu akik. Iya ya. Bubble banyak tuh Batu Akik. Double, ya. Nah, jalan-jalan ke Riau mencari batu akik. Cakep. Batu akik diasah agar bercahaya. Iya. Dengan pengawasan Pak Suganda untuk pelayanan publik agar masyarakat Riau semakin berjaya. Luar biasa, alhamdulillah di podcast P4 ini kami menerima masukan-masukan, dan untuk masyarakat silahkan nanti untuk like dan subscribe. Ini harus kita share. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria. Salam ceria. Iya.